Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Saya doakan kalian dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini nih, saya ingin membahas tentang pertanyaan yang banyak masuk di kolom komentar YouTube saya dan di DM Instagram saya. Ada dua pertanyaan yang menarik. Yang pertama adalah, Mas, bisnis apa yang paling bagus? Dan yang kedua adalah, Mas, bisnis apa yang nggak ada matinya? Simak video ini sampai habis, jangan di skip, baca deskripsi videonya ya teman-teman. Jangan hanya melihat thumbnail, melihat judul, nonton beberapa menit, kalian sudah berkomentar negatif di video-video saya. Nah, jadi begini teman-teman, bisnis apa yang paling bagus? Nah, kalau misalnya jawaban saya adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai. Apa maksudnya dengan bisnis yang dimulai? Bisnis yang dimulai itu gini, percuma setiap hari kalian membaca artikel mengenai bisnis, percuma kalian ikut seminar, percuma kalian mendengar atau melihat sesuatu yang berhubungan sama bisnis, tapi kalian sendiri tidak pernah mau mencoba untuk memulai teman-teman. Ya, sebagus apapun konsep kalian, sebagus apapun istilahnya ilmu kalian, tapi kalian nggak pernah mau memulai, ya nggak jadi bagus, ya kan? Jadi yang namanya bisnis itu ibaratnya adalah kita belajar berenang. Percuma kita setiap hari membaca tutorial berenang dengan baik, kita melihat video tutorial menjadi perenang yang hebat, yang handal, tapi kalian tidak pernah mau mencoba memasukkan diri kalian ke dalam air. Ya, jadi bisnis itu seperti belajar berenang. Kita harus terjun dulu ke airnya, teman-teman. Setelah itu dengan sendirinya kalian akan menemukan cara berenang yang benar seperti apa, gimana caranya berenang yang cepat. Itu dengan sendirinya pasti kalian tahu sendiri apabila kalian sudah memasukkan diri ke dalam air, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang terpenting itu adalah action. Jadi bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai. Nah, untuk memulainya itu kalian nggak harus menunggu sempurna baru memulai, teman-teman. Jadi mulai aja dulu. Mulai dari skala kecil, mulai dengan apa adanya. Yang namanya sesuatu apabila kita berani memulai dan kita konsisten, insya Allah akan ada hasilnya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, dalam memulai bisnis pun juga seperti ini. Mencoba mungkin gagal, nggak mencoba pasti gagal. Jadi yang namanya orang berbisnis, kalau misalnya gagal itu hal wajar. Itu kalau misalnya kita gagal, kita nggak perlu bersedih, kita nggak perlu berteriak. Itu hal yang wajar, teman-teman. Hal yang wajar dalam dunia berbisnis, seperti itu. Nah, gini, ada orang yang berani memulai, tapi dia itu nggak konsisten. Ada orang yang berani mengambil keputusan, tapi dia tidak bisa mempertahankan keputusan yang sudah dibuat, teman-teman. Jadi kunci pentingnya, teman-teman, dalam berbisnis, menurut saya, itu adalah kita berani mengambil keputusan dan kita mau mempertahankan keputusan yang sudah kita ambil. Konsisten dan fokus. Yang pokok itu konsisten sama fokus. Ibaratnya gini, cuma kaca pembesar yang tenang yang bisa membakar sebuah kertas, ya kan? Misalnya ini kertas, ini kaca pembesar, ada cahaya matahari. Itu kalau kita fokus, kertasnya ini akan terbakar. Begitu juga dengan bisnis, teman-teman, ya. Jadi kita harus fokus sama satu bisnis terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman, jawaban saya. Terus yang kedua, Mas, bisnis apa yang nggak ada matinya? Jadi di sini saya akan sharing 7 bisnis yang nggak ada matinya, teman-teman. Mohon ditonton sampai habis. Siapa tahu dari ketujuh bisnis ini kalian bisa menjalankan salah satunya. Yang pertama adalah gini, teman-teman. Dulu waktu saya SD, guru saya selalu mengajarkan seperti ini. Ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Kebutuhan primer itu adalah papan, sandang, pangan, ya kan? Ada 3. Tapi kalau sekarang itu ada 7, teman-teman. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu dengan singkat, teman-teman, ya. Kalau saya jabarkan semuanya, videonya terlalu panjang. Terus yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang bersifat keinginan. Terus tersier itu adalah kebutuhan yang bersifat mewah, ya teman-teman. Seperti saya kepengen beli mobil, saya kepengen beli rumah. Itu namanya kebutuhan tersier. Kalau sekunder, bulan ini kalau saya punya uang lebih, saya pengen beli gitar akustik misalnya, saya pengen beli sepatu yang agak mahalan. Itu namanya kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan primer, yang penting setiap hari adalah kita bisa makan, kita bisa punya pakaian yang layak, dan kita punya tempat tinggal, papan, sandang, pangan. Jadi gini, teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Bisnis yang nggak ada matinya apabila kalian itu berbisnis ke 7 hal ini. Yang pertama, bisnis yang berhubungan dengan sembako, teman-teman. Kenapa sembako? Papan, sandang, pangan, ya teman-teman. Kita bahas dari yang pangan dulu.
Setiap orang ya teman-teman, entah itu orang punya duit atau nggak punya duit, itu setiap hari pasti membutuhkan makanan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian nih yang seorang freelance atau sales canvas juga, kalian bisa pahami video ini ya teman-teman. Terus kalian cari tahu produk apa yang berhubungan sama ketujuh hal yang saya sebutkan. Yang pertama adalah bisnis yang berhubungan dengan pangan, yaitu food sama drink. Seperti itu, misalnya saya mau nganvas beras, saya mau jual beli beras, saya mau bisnis jadi jual beli sembako atau agen sembako, itu nggak ada matinya. Terus yang kedua adalah sandang. Sandang artinya adalah pakaian ya teman-teman. Nah, jadi bagi kalian nih yang punya bisnis online shop, terus bisnis mempunyai toko baju, itu adalah bisnis yang nggak ada matinya juga teman-teman. Karena setiap hari kita membutuhkan yang namanya pakaian, ya kan? Orang nggak punya pun juga membutuhkan pakaian, ya nggak? Nah, itu bisnis yang nggak akan ada matinya. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan papan. Papan itu artinya tempat tinggal, yaitu adalah pembangunan. Misalnya nih, kalian punya uang, kalian bingung nih mau bisnis apa, mungkin kalian bisa menjadi seorang toko material, karena itu berhubungan sama pembangunan, ya kan? Setiap tahun itu pembangunan itu pasti ada, ya kan? Nggak setiap tahun, setiap hari itu pasti ada orang yang membangun, entah itu membangun sekolahan, membangun rumah, membangun instansi perkantoran, itu pasti ada teman-teman. Terus berikutnya yang keempat, itu adalah bisnis yang nggak ada matinya, itu adalah bisnis yang berhubungan dengan kesehatan, ya, kesehatan teman-teman. Terus berikutnya yang kelima, bisnis yang berhubungan dengan pendidikan. Terus yang keenam adalah bisnis yang berhubungan dengan transportasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah bisnis yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi kalian bisa cari tuh produk yang berhubungan sama ketujuh hal yang saya sebutkan. Misalnya bisnis yang berhubungan sama komunikasi apaan? Wah, saya bisa nih buka counter, saya kebetulan punya modal. Misalnya seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah 7 bisnis yang tidak akan ada matinya. Karena ya seperti itu sih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jika kalian suka sama video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan menjadi sedekah jariah untuk kalian ya teman-teman. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas di video ini, silahkan tulis di kolom komentar yang nggak jelas di mananya, oke? Dalam video ini, oke? Terus berikutnya, kalau misalnya kalian belum follow IG saya, silahkan di follow bangkit_real. Jangan lupa baca deskripsi video ini juga. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.